Saya ingin memulai pemaparan ini dengan mengutip kata-kata Pak Mahfud MD ini ya, ketika rapat dengan Komisi 3 DPR ya. Saat itu Pak Mahfud MD mengutip cendekiawan Muslim ya, Ibnu Taimiyah. Sebenarnya kata-katanya itu seperti ini kira-kira ya. Lebih baik 60 tahun dengan polisi jelek daripada semalam tanpa polisi. Gitu. Semalam saja tidak ada polisi, berbahaya, negara hilang begitu ya. Ini sebenarnya kata-kata aslinya sebenarnya adalah lebih baik 60 tahun dengan pemerintah yang tiran begitu ya, kata-kata aslinya Ibnu Taimiyah. Tapi yang ingin saya soroti di sini adalah yang terakhirnya kata Pak Mahfud MD, semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang begitu ya. Nah, bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Saya curiga sebenarnya bukan semalam, sudah beribu-ribu malam kita ini tanpa polisi ya. Ya. Karena mungkin de jure ada polisi, tapi de facto justru polisinya seringkali membackup kejahatan. Apa itu bisa dikatakan polisi, ya kan? Jadi agak yang dipertanyakan juga jangan-jangan sebenarnya kita sudah beribu-ribu malam tanpa polisi. Demikian juga dengan kasus rekayasa Ferdy Sambo ini ya, kasus rekayasa pembunuhan Brigadir J ini. Ini pun terjadi karena sebelumnya sudah begitu banyak rekayasa-rekayasa yang dibiarkan saja. Bukan dibiarkan sebenarnya, publik bersuara ya, tapi dibungkam. Tapi berhasil ya, rekayasa-rekayasa yang berhasil sehingga keterusan begitu ya. Sebelumnya sudah ada rekayasa yang kasus KM50. Semua diam begitu ya. Ada kasus kebakaran Kejaksaan Agung, lolos begitu ya. Dan ada lagi, belum lagi kasus-kasus teroris itu ya. Saya bukannya pendukung teroris loh ya, tapi harus diakui bahwa penanganan kasus teroris ini juga penuh kejanggalan sebenarnya ya. Banyak sekali, Munarman tiba-tiba jadi teroris, Okba jadi teroris, ada yang langsung ditembak, katanya kejar-kejaran sama polisi, videonya naik mobil tapi kacanya gelap dulu, siapa yang tahu begitu ya. Terus kalau diingat ini subhanallah ada hubungannya juga dengan Sambo. Ternyata Ferdy Sambo ini juga menangani kasus bom Tamrin, ya kan? Waktu itu saya juga masih aktif di televisi ya. Saya lihat kok ini aneh terorisnya itu menembak-nembak gitu ya. Sambil nelpon, ada nelpon. Lah iya itu polisi kok nggak diselidiki, kira-kira terorisnya tuh nelpon siapa ya? Kan gampang sebenarnya itu membuka, menyadap itu kan kerjaan gampang buat polisi, tapi nggak diungkap tuh ke publik ya. Saya tanyakan, tapi katanya ya telepon ke antar mereka sendiri, tapi kenapa tidak diungkap ke publik siapa begitu kan, biar tahu sebenarnya lagi ngomong apa sih, apa ada yang mengendalikan begitu ya. Dan banyak kejanggalan. Kalau nggak salah bom Marriott itu juga dari zaman dulu ini sebenarnya. Tiba-tiba video amatirnya itu kan video yang tersebar itu kan di lobi begitu kan, video di lobi. Katanya bomnya disimpan di kamar berapa, 303 atau apa begitu ya. Ya lantai 2 ya, masih inget ini luar biasa ingatannya. Tapi anehnya nggak pernah dirilis CCTV di lorong kamar-kamar itu. Padahal kalau dirilis kan ketahuan siapa yang masuk ke dalam kamar 303 itu kan. Nggak ada tuh dan nggak ada yang tanya. Inilah yang menyebabkan rekayasa itu semakin subur. Karena kita ho-oh aja gitu ya. Bukan ho-oh sebenarnya, mungkin sudah skeptis ya. Karena kita tahu kalau bersuara akan ada konsekuensinya begitu ya. Demikian juga dalam kasus KM50. Tapi bayangkan seandainya pada kasus-kasus sebelumnya, kasus KM50 ini berhasil, rekayasa ini berhasil dihentikan atau dibongkar, mungkin tidak terjadi kasus Brigadir J, ya kan? Mungkin Ferdy Sambonya nggak sejumawa ini ya nembak-nembakin orang gitu-gitu ya. Dan sangat tidak setuju ya Pak Arianto kalau dikatakan ini masalah sederhana pelecehan seksual. Aduh Pak, stop Pak, itu lagu lama Pak, tolong jangan diputar di sini. Karena